Saya dengar dulu pernah jadi tukang las juga, Pak. Iya, ya kan. Awal-awal kita usaha kan kita jadi ikutan ngelas juga. Iya. Kuni lah bisnis yang kita sudah mengerti. Artinya begini ya, teman-teman ini harus maksimal umur 25 tahun kalau menurut saya. Harus memilih dia harus ahli di bidang apa. Oke. Lewat 25 tahun, lewat. Selamat siang para sahabat konstruksi Indonesia. Kembali dengan saya Musa Kazim dari Gapensi Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Pak Budi Hartawinata. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik. Ini wajah-wajah yang tak asing ya. Sering kita lihat di media. Hari ini kita akan banyak membahas tentang dunia usaha Pak. Ya. Baik dunia usaha konstruksi. Ya. Tentunya ini ada banyak pengalaman-pengalaman yang ingin kita gali dari Pak Budi Harta. Ya. Pertama-tama nih Pak, Pak Budi Harta nih bisa sampai sekarang ini gimana sih Pak ceritanya nih Pak? Oke, terima kasih Ya. Pak Moderator nih, sahabat saya. Kalau saya membidangin konstruksi baja ini 28 tahun. Ush, lama sekali ya Pak ya? Dari umur 19 tahun saya udah jadi drafter. 19 lulus STM itu udah jadi drafter konstruksi baja. Jadi quality control, quality assurance, set manager, project manager, kepala workshop, saya udah semua. Saya dengar dulu pernah jadi tukang las juga Pak. Iya, ya kan. Awal-awal kita usaha kan kita jadi ikutan ngelas juga. Iya. Jadi saya bilang tadi saya udah 28 tahun nih. Makanya teman-teman mesti istiqomah juga. Apapun itu yang diusahakan, apapun yang digeluti, itu minimal 10 tahun baru napak. Apa tuh jurus-jurusnya nih Pak untuk biar kita bisa konsisten, terutama untuk para pemula nih Pak yang lagi baru mulai usaha tentunya di bidang konstruksi. Jadi tekuni lah bisnis yang kita sudah mengerti. Artinya begini ya, teman-teman ini harus maksimal umur 25 tahun kalau menurut saya. Harus memilih dia harus ahli di bidang apa. Lewat 25 tahun, lewat. Karena kenapa mesti startnya dari maksimal? Kan saya maksimal 25 tahun. Iya, Pak. Karena butuh 10 tahun untuk kita meletakkan pondasi kita ini ahli di bidang apa. Jadi kalau lewat 25 berarti 25 10 tahun 10 tahun 35 tahun baru stabil, baru ada pondasinya. Apapun itu pekerjaan kita memang butuh istiqomah itu 10 tahun dulu. 10 tahun. Oke, Pak. Nah, 15 tahun lagi itu udah kan 10 tahun pondasinya. Pondasi. Nah, 10 tahun itu udah tiang-tiang, 15 tahun, 5 tahun kemudian udah tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya. 20 tahun itu baru jadi, Pak. Baru jadi atapnya nih, Pak. Baru jadi rumah. Jadi rumah. Kurang lebih. Jadi kalau yang masih usaha 1 tahun, 2 tahun nyerah, sayang karena dia harus ngulang lagi. Betul. Karena dia butuh 10 tahun lagi. Butuh 10 tahun lagi untuk membangun. Ya, kayak teman-teman ini semua ini. Kameraman ini kalau belum 10 tahun jangan harap dia canggih. Tapi kalau udah 10 tahun katanya mau on air 5 menit kemudian langsung cepet ya. Betul. Itu yang saya perhatiin. Artinya butuh ya kan. Butuh waktu 10 tahun untuk kita membangun pondasi apapun bidang usaha kita. Nah, karena saya bidangnya adalah konstruksi baja. Saya umur 19 tahun itu udah lulus STM. Lulus STM saya langsung sekolah tukang gambar kan, drafter konstruksi baja. Jadi saya 20 tahun itu udah ahli gambar. Sehingga umur 25 tahun itu saya udah jadi quality control saya waktu itu. Tapi saya istiqomah ya kerjanya kerjaan konstruksi baja aja. Ya, saya nggak main jalan, nggak main saya sipil. nggak main sipil. Hanya saya baja. di konstruksi baja.
Jadi hari ini saya 28 tahun sudah, makanya saya jadi ketua umum. Nah, ini perlu diketahui nih. Steel Construction kan. Ya, gitu. jadi Pak Budi Hartawinata ini juga adalah sebagai ketua umum di Indonesian Society of Steel Construction atau ISC. Nah, beliau ini adalah ketua umumnya. Jadi beliau menaungi semua pabrikator ya, Pak. Rantai pasok untuk konstruksi baja. Banyak bergabung di kita itu. Rantai pasok itu ada yang mulai yang supply kawat lasnya, catnya ke kami pabrikatornya. Ya kan? Artinya saya kerja dari tahun 95, bikin perusahaan itu tahun 2007 dari bengkel las itu tadi. Bengkel las tadi. Iya. Mulai dari jadi tukang las ya, Pak ya. Iya, karena dulu karyawan saya cuma 3. Sekarang karyawan berapa, Pak? Nah, dulu 3 karyawan saya. Iya. Terus saya cuma sekotak begini nyewa. Oke. Di garasinya teman saya tuh saya bikin. Oke. Saya ikut ngelas juga, ya kan. Kalau sekarang workshop saya itu udah 9 hektar. Ya kan? Kita yang bangun Mandalika, kita yang bangun halte-halte bis yang ada di Anda lihat yang di Bundaran HI Sudirman yang bagus itu, iya, itu saya yang buat konstruksi bajanya. Iya. Mandalika juga semua tribunnya dan VVIP-nya itu kita bangun hanya dalam waktu 1 bulan aja. Artinya ini jurusnya lain. Artinya teman-teman kalau kita sudah istiqomah lebih dari 10 tahun, nah itu udah. Apalagi kalau udah 15, 20. Udah canggih tuh. Oke. Jangan sampai kita berulang-ulang lagi. Nah, hari ini jadi kameramen, besok jadi tukang roti, besok lagi jualan kopi. Nanti ngulang lagi kan. Jadi mulai sekarang itu harus, pokoknya kalau umurnya udah maksimal 25 harus memilih udah. Tapi pilihlah dengan kata hati nuraninya, nggak usah ikut-ikutan. Nah, sebenarnya saya ini cocoknya ini jualan somai. Jualan somai aja, Pak. Ya kan, Anda lihat itu bakso itu kan ada teman saya Mas Mono itu teman saya yang ayam bakar Mas Mono itu. Kan dia dari muda, Pak, dari bujangan dia udah jualan ayam, makanya dia ngelotok banget. Ya. Dan ketika dia pindah jadi kontraktor baja Mas Mono, habis juga Mas Mono kan nggak ngerti juga. Sama juga saya pernah coba-coba bisnis juga, saya buat restoran gitu, nggak jadi Ji. Yang ada duit aneh miliaran habis tuh kan buat bikin tempatnya. Artinya yang saya bicara ini adalah pengalaman saya pernah bikin restoran banyak gitu, tapi nggak ada yang jalan karena saya sendiri nggak ngerti. Saya hanya nyuruh orang untuk menjalankan bisnis saja. Berpikir sih kita selalu pikir bisnis itu bisa autopilot, tapi pengalaman saya kalau bisnis itu kita yang nggak ikutan kayaknya berat juga ya. Gitu, nggak maksimal menurut saya. Ya mungkin ada yang jadi tapi tidak maksimal lah mungkin. Betul. Tapi kalau konstruksi baja ini memang saya dari awal memang saya geluti. Saya di sini aja saya masih bisa mikirin tuh kerjaan saya kan gitu. Oke, iya betul. Karena kita udah tahu ya kan itu. Jadi dari karyawan 4 orang ya, Pak ya. Sekarang karyawan berapa orang, Pak? Udah ratusan lah. Saya yang di belakang komputer aja itu udah ada 100 lebih kan. Apalagi yang belum yang lasnya, yang di lapangannya gitu kan. Ini gitu. kisah inspiratif betul ini. Ini banyak harus kita belajar dari Pak Budi Hartawinata. Ini namanya juga nama-nama konglomerat ini. Nah, Pak Budi, tadi kan Bapak bilang kan 10 tahun sampai dengan 25 tahun tuh masih. Nah, ini tipsnya lagi nih Pak Budi. Gimana caranya supaya bisa konsisten dan fokus, Pak Budi? Ya, makanya tadi harus tahu ilmunya itu. Ilmunya tadi yang saya bilang bahwa segala sesuatu ini yang kita jalankan ini, usaha atau profesi apapun itu butuh istiqomah 10 tahun. Ini kan. Ya tadi harus tahu ilmunya bahwa orang kerja pun, orang usaha pun itu memang butuh 10 tahun. Makanya kan saya sekali bilang tuh, kita ini sebenarnya maksimal 25 tahun tadi kita harus memilih Ji. Kita ini mau jadi karyawan yang baik atau pengusaha yang baik. Hasilnya sama aja. Karena pengusaha yang baik itu adalah mantan karyawan yang baik. Nggak ada karyawan nggak baik jadi pengusaha yang baik. Karena dari mana dia belajarnya? Betul. Makanya tadi saya bilang, saya kerja dulu 12 tahun. 95 kerja, 2007 saya berhenti, saya bikin sendiri. Dengan catatan pada saat kita keluar kerja terus kita memilih jadi pengusaha, kita jangan menyakiti kerjaan yang lama. Jangan ninggalin cacat. Kadang ini enggak. Maaf ini ya teman-teman ya. Kadang ada gue mau keluar nih, biarin aja. Ini perusahaan nih kalau nggak ada gue nih nggak jalan nih, nggak bisa begitu. Betul. Banyak yang begitu, Pak. Saya waktu keluar Ji, saya waktu keluar, bos saya nanya, Put, kamu mau keluar? Iya Pak.
lu mau kerja di mana lu katanya. Saya mau usaha sendiri Pak. Nah, terus saya gimana nih, siapa yang gantiinmu nanti? Oh tenang Pak, saya akan bawa orang yang sekapabel dengan saya. Akhirnya saya bawa tuh, ipar saya malah kakaknya istri saya. Ya, memang saya dulu satu profesi. Saya bilang bang, lu gantiin gua di situ tuh. Ya kan, dia jadi kepala usaha sampai sekarang. Walaupun saya sekarang ngambil kepala usaha itu gajinya lebih gede dari orang lain saya ambil ini dibanding tadi ipar saya, tapi kan saya tidak mau menyakiti dia. Betul. Nggak boleh itu. Etika bisnisnya dijaga. Nah, kadang kita ini sosokan, ya kan? Berhentinya karena ngambek. Iya betul. Berhentinya karena niatnya jelek. Betul. Habis itu lo mau bikin usaha, nggak jalan itu bos. Oke. Ya susah nanti lah. Ya apa yang namanya ya? Berat karena kita meninggalkan luka, ya kan? Iya. Jangan tinggalkan luka di hati kan begitu. Betul. Katanya. Nah ini kan meninggalkan luka di hati. Nah makanya tadi saya bilang kita sebenarnya memilih aja mau jadi karyawan yang baik atau jadi pengusaha yang baik. Oke. Tapi kalau menurut saya tadi, kalau you mau usaha, lu harus tadi nih. Ini kembali lagi nih, harus mengerti kerjaan itu sudah pernah kita kerjakan 10 tahun ke belakang. Ya. Dari pengalaman jadi karyawan tadi tuh Pak. Iya. Contoh. Lu kerja di restoran bos, jadi apa tuh yang bikin kopi misalnya, atau kopi yang bikin kopi itu apa? Barista. Lu kerja dulu aja bos selama 10 tahun. Kalau udah bikin lu udah pasti lu ngerti semua dari bikin kopinya sampai cara manajemen uangnya. Benar nggak? Betul. Itu kuncinya tuh kuncinya. Iya. Pokoknya saya hitung 10 tahun, memang berat ini 10 tahun. Aduh Pak Budi lama sekali 10 tahun. Ilmunya itu. Ya tadi abang bilang harus tahu ilmunya dulu. Memang 10 tahun. Kalaupun kamu lebih sukses di bawah 10 tahun, berarti lo hebat. Berarti Allah kasih lo kelebihan. Oke. Kan begitu. Nah, ini Pak Budi, Pak, ini ada ini pemirsa juga harus tahu lagi nih, ada yang menarik dari Pak Budi. Kalau ke pabriknya Pak Budi, itu pertama kita masuk pasti yang kita lihat utamakan sholat sebelum bekerja. Betul ya Pak Budi ya? Utamakan sholat dan keselamatan kerja. Nah, utamakan sholat dan keselamatan kerja. Iya. Apa tuh yang mendasari Pak Budi harus punya jargon, moto kayak begitu Pak Budi? Oke, itu sebenarnya buat saya. Buat Pak Budi. Saya. Iya. Saya kan dulu sholatnya malas. Sibuk kerja. Dengan saya tulis utamakan sholat dan keselamatan kerja, pasti saya nggak malas lagi dong. Orang saya yang nulis kan gitu. Nggak mungkin saya malas kan gitu. Karena kan kita ini suka lupa nih ya kan. Ya enggak? Maaf nih karena saya muslim kan. Kita kan bersyahadat tuh. Betul. Apa syahadatnya? Kayak gitulah ya kan. Iya, betul. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Betul. Ya kan? Benar nggak itu syahadatnya? Betul. Saksinya benar apa enggak? Betul. Nah, waktu jam sholat masih kerja. Betul. Berarti kan tidak sesuai dengan syahadat. Tidak sesuai dengan syahadatnya kan kita. Saksi ada Allah tapi tidak melaksanakan perintah. Itu sebenarnya buat saya. Betul, tapi kalau dikorelasikan kepada efisiensi pekerjaan, sebenarnya dengan adanya sholat semuanya itu bareng-bareng, menurut saya lebih efisien. Karena mesin semua serempak mati. Dibanding ada yang mesin mati, ada yang sholat, ada yang nyala, runningnya nggak sama. Nah, saya pernah ditanya sama teman saya yang non lah, dia bilang, Pak Budi, nggak rugi nih pabrik asar-asar begini mati. Iya, betul. Saya bilang begini, kamu pernah nggak meeting selepas asar atau kita meeting dari jam 2 sampai asar itu fresh? Biasanya pada gelisah. Betul. Karena ketika memasuki sholat asar, ada yang memang rajin sholat, dia pengen sholat karena nggak enak sama temannya, ya kan? Ada yang gelisah, aduh udah jam berapa nih, ya kan? Jadi meetingnya malah nggak konsen ya. Nggak konsen, betul. Kalau saya mendingan ya udah sholat dulu, habis itu asar kita meeting. Udah fresh, kita minum kopi, teh, enak. Jadi nggak mikirin, karena kalau gitu ada nanti sholatnya setengah 6, ada yang lewat jam 6. Ya, sekalian sholat maghrib kan begitu. Nah, lebih teratur. Nah, sebenarnya tadi saya mikirnya sih di saya gitu, karena saya mikirnya satu, yaitu tadi pertama itu adalah penyemangat saya supaya saya juga rajin sholat. Kita ini kan tahu lah orang Porek ya, jebolan-jebolan kita ini ya kan. Nah, kita kan juga mau jadi orang baik juga lah. Benar. Ya kan. Terus kedua tadi buat efisiensi, sebenarnya buat efisiensi biar meeting itu jadi serempak, tidak tunggu-tungguan. Coba aja, pokoknya kalau habis asar kita bilang meeting jam 3:30, nggak bisa tuh. Bisa-bisanya itu pasti jam 4 ke atas. Jam 4 ke atas. Itu pun nggak semuanya komplit. Betul. Hari jam 4 dia masih, jadi nggak konsen, ini kan gitu.
Kita biasa konsen meeting tuh pagi. Nah, Pagi, betul. coba kita bikin sebanyak konsen meetingnya tuh kalau mau saya tuh habis sholat asar, jadi lebih fresh. Oh gitu ya Pak ya? Kalau saya, ya gitu lebih fresh lah, ya kan. Nah, ada trik baru nih, tips terus, baru juga. Terus nggak banyak yang telepon juga kalau habis asar itu. Oh iya, iya. Karena kan pagi orang masih telepon kerjaan Iya, gini. iya, iya. Kalau habis asar lebih cooling down ya? Ya, Lebih begitulah. cooling down. Ya. Oke, Ya. Pak Budi. Selanjutnya nih Pak Budi. Pak Budi ini kan terkenal kan usahanya ini spesialis kerjaannya yang susah-susah. Iya. Nah, boleh cerita sedikit nggak Iya. sih Pak Budi? Oke. Profil perusahaannya Pak Budi, terus usahanya tuh yang kayak gimana? Yang saya dengar kerjanya tuh banyak yang dikerjain yang lorong-jonggrang. Nah, Pak. iya, Ya, iya gitu. Jadi yang gini, sulit-sulit. di konstruksi baja sendiri itu dia punya disiplin punya macam-macam spesialis lagi. Ada baja itu ada spesialis bikin jembatan jadi bikinnya. Oke. Ada dari spesialis bikin tower gitu. Nah, kalau saya spesialis bikin bangunan gedung. Ada juga yang spesialis tiga-tiganya, ada juga. Tapi kalau saya memilih satu disiplin aja, jadi saya bangunan gedung. Jadi kita sudah familiar lah. Saya bikin Mandalika tadi saya cerita itu 1 bulan selesai. Kemarin kalau lihat itu parkiran Taman Mini itu, Iya, iya Pak. yang Ya, baru yang itu baru ya. 3-4 lantai tuh kalau nggak Betul. salah, itu saya 1 bulan juga selesai. 1 bulan Pak. Selesai. Itu Karena kita itu ahlinya di situ. ahlinya di situ. Ah, Teknisnya udah. Iya. Bandara Kulon Progo itu saya ngerjakan bajanya itu hampir 15.000 ton. Dalam Iya waktu Kurang lebih 6 bulan. Dan 6 itu bulan. bukan saya pemenangnya sebenarnya, saya membantu. Oh. Tapi saya yang kerja 90% saya tuh. Karena Bapak dinilai ahli. Ya kan, jadi Iya. ya kan sebenarnya bukan saya yang dapat, cuman saya disuruh perbantu, akhirnya saya kerja sampai akhirnya saya yang menyelesaikan tuh pekerjaannya. Iya, Begitu. iya, iya, Ya kan? Jadi tadi ya kan semakin ahli ya kan, Semakin dipersempit focusing. sebagai fokus. Iya. Insya Allah kita itu lebih dicari orang. Saya kerjaan alhamdulillah ya, kerjaan baja ini saya biasanya ditelepon, ya kan, ditelepon, Pak Budi ini ada kerjaan ini bisa cepat nggak? Saya bilang bisa, yang penting bayarnya cepat. Nah, kan begitu. Itu kuncinya Pak. Ya kan, kalau saya begitu. Iya, Ya kan? iya. Saya waktu di Taman Mini itu kan sebenarnya schedule 6 bulan. Terus ditanya Pak Budi bisa nggak 3 bulan? Saya bilang jangan 3 bulan, 1 bulan aja saya selesai. Lah kenapa ini dibikin sekian bulan ya? Saya kan mesti ngatur cash flow saya. Betul. Tapi kalau cash flow-nya bagus ya saya lebih cepat. Iya, Makanya ini ada nih ya, saya bilang kata siapa ini produk baja dalam negeri mahal? Murah Ji. Murah ya? Saya bisa lebih murah dari luar, dari Vietnam gitu. Saya bisa lebih murah. Asal cara bayarnya juga sama. Kalian beli di sana juga begitu. Sama aja lebih murah kita dah, ya kan? Ini kan sekarang kan secara idiomnya itu Pak. Barang kita Indonesia bajanya mahal Pak, nggak bisa bersaing sama Vietnam sama China, ya kan? Padahal realitinya nggak begitu ya Pak ya? Enggak. Asal apa tuh Pak? Asal bayarannya tepat. Asal bayarannya tepat. Iya kan? Kan kalau bayarannya cepat, ya harga bisa kita kurangin. Iya. Gitu. Kayak kita Ya ke kan? pasar beli. Kadang nih kita ya sekarang ya, konstruksi sekarang nih ya, kita mau kerja nih, sebenarnya kan kita mau kerja baja nih ya. Anda maksudnya owner saya, Iya. ya kan? Di pembayarannya aja udah menakutkan kadang itu kan. Oh, Saya iya. bayar 3 bulan lagi, saya bilang, Pak, kita udah ancang-ancang tuh, jadi harganya udah kita hitung tuh. Ini bayarnya benar 3 bulan nambah. Tapi kalau kita dibilang begini, Pak Budi, saya bayar di depan nih buat beli materialnya berapa persen? 50% misalnya gitu. 70 kalau baja itu 70 sampai 80 materialnya aja. Oke, iya. Saya murahin aja Pak. Saya banyak ada kerjaan kok sistemnya begitu. Yang maksudnya saya dapat misalnya dari Bapak kontraktor nih, dapat Iya. proyek baja, Pak Budi saya budgetnya tipis nih. Ya udah. Yang penting yuk beli bajanya dulu. Biar saya upah aja. Iya. Kan upah baja ini murah lah. Saya kasih tahu ya, upah pabrikasi baja itu 2.500 pun masuk loh. Tuh, dibongkar nih rahasianya. Dibongkar ya kan? Dibongkar rahasia Masuk Pak itu Budi. harganya itu. Ya kan? Beli material berapa sih? Iya. Ya kan? Artinya kita bisa lebih murah kerja sebenarnya nih. Asal tadi pembayaran kalau baja ini, karena konstruksi baja ini 80%-nya itu adalah material. Sisanya cuma 20 maksimal 25% itu tenaga dan consumable. Makanya saya bilang, ini kalau kita semua nih mau barang murah, cara pembayarannya Pak, yuk kan beli di mana online itu kan cash kan? Cash. Murah aja bos, Cash, iya. ya kan? Tapi kalau kita belinya bayarnya 3 bulan,
4 bulan. Itu Bayar. dari invoice loh, belum lagi tanda tangannya kiri kanan ya kan Betul. gitu. Beli Ya. online aja Pak. Kita beli cash, kita bayar duluan sama COD. Mahalan COD Pak. Iya kan, Iya. cash terus barangnya belum nyampe tuh. Belum nyampe. Lu udah bayar cash. Saya nggak apa-apa kalau yang mau beli baja sama saya, konstruksi baja gitu Iya. kan. Contoh bikin kontrakan, bikin rumah, strukturnya konstruksi baja, saya kasih murah. Asal bayar Berapa cash. harganya? Saya bisa kasih terpasang bisa 23.000 bisa. Tuh. Murah banget kan? Wah, Tapi bayarnya udah di ya kan? teman-teman Ayo, konstruksi buka Indonesia tuh, ya kan? udah pengalaman, 23. dibuka rahasianya. Udah, ya kan? Bisa. Terus kalau ada opportunity bisa Iya. dikasih murah lagi Kasih sama Pak murah, Budi. udah bikin kita ya kan. Ah. Biar kita produksinya banyak kan gini loh. Nah, Kan kata di Cina itu kenapa barang-barang lebih murah karena produksinya kan banyak massal. Maaf ya, kita nggak menyebut tempat online kan. Online itu kan ada juga produk dari langsung dari sana kan. Ada, Saya langsung. beli ada langsung Iya. dari sana. Saya bilang, ini dari luar negeri nih, beli dari sana. dan nggak Dan masuk murah. akal tuh Pak. Dan murah banget, Murah Bos. banget, nggak masuk akal. Karena makanya dia bikinnya mungkin banyak karena dia dipasarkannya mungkin oleh seluruh dunia kayaknya. Iya. Ya kan? Kenapa kita ini mahal? Kita ini kan kadang jahit baju juga di lokal ini mahal juga, mahal banget. Ya, gitu. Karena bikin satu jadi mahal. Iya. Cok bikinnya banyak kan gitu. Oke. Nah itu jadi tantangan kita nih ya. Ini generasi muda, generasi Z adalah Iya. sekarang harus membuat bagaimana produk ini murah. Murah. Konstruksi juga harus murah, Ji. Iya. Nggak usah untungnya nggak usah banyak-banyak. Iya. Yang iya. penting kita jalan, Jalan. karyawan bisa, kita bisa memperkerjakan orang banyak. Saya gitu aja cita-cita saya. Gimana nih? Saya lagi menjajaki nih. Saya baja saya mau saya ekspor ke Myanmar. Saya kemarin ada teman saya arsitek tapi dia lagi banyak bangun di Myanmar. Saya bilang coba baja dari gua aja kita kirim ke Myanmar. Nggak apa-apalah. Kita untungnya tipis-tipis. Tapi kan keren kita mengekspor ke Iya, Myanmar kan iya, gitu. iya, Tapi iya, yang penting saya bilang bayarnya lo pakai duluan sini LC dulu kan. Iya, Kita iya. pastiin. Saya Iya. bilang nggak masalah. Iya. Saya mau coba nih sebenarnya nih ya kan. Bisa nggak kita bersaing dengan produk-produk yang Vietnam? Oke. Karena kan sekarang banyak tuh yang PEB masuk dari Vietnam itu kan. Banyak betul Kita Pak. kalah tuh. Kalah. Sebenarnya bukan murah dia, Bos. Baja ringan aja Pak dari Vietnam. Ah. Itu lebih kompetitif dibanding kita beli lokal Nah, Pak. ya Bahan makanya bakunya, ya Pak. kan. Gitu. Nah, ini memang jadi ini kita semua nih apa PR kita semua dia orang konstruksi ini ya kan. Bagaimana caranya kita ini bisa. Sekarang nggak zamannya untuk gede-gede. Betul. Nggak zamannya untuk gede-gede. Zamannya sekarang adalah survei bagaimana kita ini membuat perusahaan yang bisa memperkerjakan orang banyak. Betul. Tapi disinilah memang beratnya kita ini, ya kan? Ya, beratnya kita ini memang tadi saya bilang dari tenaga kerja juga kita dibanding Vietnam kalah. Kita jauh lebih tinggi. Dia murah di sana. Saya udah beberapa kali ke sana. Iya. Ya tapi minimal apa namanya Kita ya? bisa kompetitif ya Pak Ya bisa kompetitif lah, ya kan? Kompetitif, Ya kan mestinya kalau kita bisa sama aja hebat karena kita bayar tenaganya lebih mahal kan daripada sana ininya. Nah, ini Pak Budi Harta nih tadi kita kan udah mengulas bagaimana kehidupan Pak Budi Harta mulai dari zero sampai sekarang pabriknya 9 hektar dan punya ribuan karyawan. Ternyata ada satu kunci juga yang nggak boleh dilupakan adalah hubungan kita sama Sang Pencipta, ya kan. Lalu dikasih juga tipsnya gimana supaya kita bisa bertahan di bisnis konstruksi. Karena gini Pak Budi Harta, banyak generasi muda sekarang yang terjun di dunia konstruksi, tapi mereka nggak ngerti nih apa sih cara-caranya supaya bisa bertahan di dunia konstruksi, iya kan? Terus apa tips and triknya tadi tuh Pak, iya kan? Banyak yang tadi udah enak di dunia konstruksi, tadi Pak jajan-jajan Pak di dunia yang lain. Nah, menurut Pak Budi itu gimana nih anak-anak muda nih sekarang nih Pak? Oke. Anak muda terutama Pak. Terutama untuk konstruksi baja ini ya, terutama untuk konstruksi baja saya bahas. Kontraktor konstruksi baja belum tentu tumbuh 1 tahun sekali satu. Oke. Belum tentu juga tumbuh 2 tahun sekali satu. Belum tentu juga 3 tahun sekali satu. Karena konstruksi baja itu beda dengan kontraktor main-kon. Contoh, antum bikin kontraktor main-kon. Iya. Ya kan? Kan hanya butuh kantor aja kan? Betul. Ya kan? Butuh kantor, Nggak ada butuh staff. workshop, nggak ada workshop. Tapi kalau konstruksi baja ini butuh workshop. Iya. Ya kan? Karena kunci suksesnya
kontraktor konstruksi baja ini supaya tadi schedule-nya cepat kan cuma dua. Punya workshop dan punya duit. Oh iya. Ya kan? Gitu. Iya, jadi punya duit juga belum tentu Belum cukup tentu. ya. Saya nih Bang Haji mau bangun punya duit nih. Iya. Tapi workshopnya nggak ada. Buat apa ini materialnya? Iya, jadi nggak bisa cepat Nggak karena bisa nggak bisa didukung cepat. dengan supporting Iya, alat yang baik ya. akhirnya bikinnya di lapangan, jadi akhirnya Iya. peletak-peletok begitulah jadinya kan. Oke. Itu. Tapi kalau ada workshopnya, pasti kan hasil pengelasannya bagus, Betul. hasilnya bagus. Nah, teman-teman ya kawan muda nih, ya kan. Sebenarnya belajar nih konstruksi baja ini ya kan, karena tadi saya bilang nggak banyak tumbuh konstruksi baja, apalagi setelah COVID ini banyak yang besar-besar itu udah bangkrut. Udah bangkrut. Yang gede-gede itu ada yang di Surabaya, di Jakarta ini beberapa itu udah bangkrut. Artinya enaknya main konstruksi baja ini, Pak. Ya kan? Hitungannya pas-pas semua dan kelihatan terpasang. Nggak bisa bohong kita. Betul, Makanya, betul, ya kan? betul. Insya Allah nggak bisa bohong, yang terpasang kolomnya 4 ya bayar 4 kan Betul, gitu. betul. Baloknya 4 ya bayar Bayar 4. Nggak bisa bohong, Nggak nggak bisa semennya dikurangin, nggak bisa. pasirnya dikurangin nggak bisa. Nggak ada kesempatan mencuri itu, alhamdulillahnya kalau main konstruksi baja itu. Nggak ada apa yang mau Iya, dicuri. betul, Kelihatan betul, itu. betul. Nggak bisa kurangin cat, Web nggak bisa. 300. 300. Nggak mungkin kita berani 300 pakai 200 kan nanti Iya. melendut pula nanti kan Oke, gitu. oke. Nah ini challenge buat anak-anak muda ya kan. Kalau kalian bilang wah saya sekarang nggak punya modal Pak Budi untuk bikin konstruksi baja gitu, nah saya juga dulu tidak punya apa-apa, Iya. ya kan. Saya dulu dari kerja juga sehingga saya bikin gini. Yang penting tadi, yuk ahli dulu aja di bidang apa. Nah saya banyak tuh ngambil anak-anak yang tidak mampu, biasanya anak STM lulus tapi dia pintar, ya kan. Saya ambil kantor saya ajarin dia dari umur 19 tahun itu jadi drafter yang jago-jago tuh. Setelah 2 tahun saya kuliahin dia di teknik sipil atau arsitek. Dikuliahin. Saya kuliahin, saya bayarin. Oke. Yang dekat-dekat itu, Iya, dekat-dekat kantor saya. Dan saya udah banyak, itulah kuliah sejati sebenarnya itu. Tapi memang dia harus kuat ditempa ini kan, karena kan Iya, iya. gambar ini nggak semua orang juga bisa, Iya, ya kan, iya, nggak semua juga bisa lulus, Iya, ya kan iya. gitu. Jadi yang suka dengan gambar, karena saya memang basic saya ngawali karir saya sebagai drafter, makanya saya paham benar ya kan. Makanya saya keponakan itu kalau nggak ada tujuan hidup, lu jadi drafter aja dulu dah. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Insya Allah kalau drafter pasti bisa cari duit dah. Bisa ya, bisa hidup, Bisa hidup dia, kalau bisa gambar tuh bisa. Kalau sekarang kan programnya kan lebih gampang anak-anak mempelajari dibanding zaman kita dulu. Iya. Kalau zaman kita dulu kan nggak pernah lihat komputer. Iya. Komputernya masih DOS semua, perintahnya masih. Iya, iya, iya. Kalau sekarang kan komputer itu adalah udah kayak Ada pegangan gadget, mereka ya. iya, iya, iya. Gadget mereka kan mereka megang handphone. Kalau zaman kita dulu tuh mempelajari satu perintah itu lama. Betul. Sebenarnya anak sekarang ini lebih gampang untuk diaplikasi teknologinya. Tinggal tekniknya mereka mesti perdalam. Betul. Dengan itu. Karena udah gampang sekarang mau gambar, softwarenya udah pada canggih-canggih, Pak. Dan dunia konstruksi ini, Iya. Pak, dunia konstruksi ini jenjangnya jelas loh. Iya, iya. Ya kan, abang kalau mau jadi, anggaplah kita mau jadi kontraktor, main kontraktor dah. Kan dari tukang ngaduk semen kan, kalau dia udah pintar ngaduk semen dia jadi tukang. Betul. Tukang bisa buat temennya jadi mandor. Betul. Mandor itu bisa jadi kontraktor. Saya banyak kok kontraktor teman saya itu yang nggak, Awalnya dari mandor. yang nggak kuliah ya. Iya, Termasuk saya adalah orang yang nggak kuliah. Saya kuliah tapi saya nggak lulus karena banyak jadi pemborong kan gitu loh. Saya kuliah itu nggak lulus karena tadi banyak pemborong. Tapi Iya. saya bilang ya kan, masih ada harapan lah. Teman-teman yang katanya nggak kuliah tapi memang pintar, kan ada kadang orang pintar tapi mungkin sempat bandel 2-3 tahun sehingga tidak sempat kuliah kan. Iya, Nah, itu iya. masih bisa tuh Iya. ambil jalan di kontraktor. Pemainnya banyak gak sini, Pak? Di saya nih gini ya. Zaman tahun 97-an mungkin orang bertanya. Dulu yang bisa erection konstruksi baja itu banyak kan orang dari Subang. Oh iya. Bener nggak? Tahun Iya. di bawah tahun 2000 lah. Iya. Nah sekarang itu saya udah bisa menelorkan. Saya ada orang dari Kebumen, saya ajarin dia sudah bisa bawa orang 10. Ada dari Makassar malah. Saya Mandalika kemarin itu saya bawa orang itu hampir 300 itu semua dari Makassar. 300 orang. Padahal kalau orang Makassar kita nggak tahu di mana mau manjat-manjat gitu kan. Rupanya ada 300 orang juga tuh yang Iya. kerja di Ericsson Mandalika. ya kan, di Mandalika saya pakai. Dan sudah mulai banyak
orang Jawa Tengah, orang udah banyak tuh yang ini konstruksi baja kan. Dan mereka ada jenjangnya, tergantung kesabaran masing-masing. Kalau yang sabar biasanya jadi mandor ya minimal bisa beli mobil lah ya, satu proyek itu dia ada untung dia bisa beli mobil. Tapi memang ya kerja konstruksi ini kan pekerjaan berat, kerjaan apa ya, memerlukan energi dan pikiran yang sangat keras. Untuk ya kan banyak kalau ya sama lah orang main kontraktor sipil apa kan, resiko kerugian juga mesti ada kan, tapi insya Allah jadi kuat itu. Nanti setelah dia belajar mentalnya 1, 2, 3 proyek dia jadi. Oke nih, ini sebenarnya kita masih banyak yang mau kita kulik nih dari Pak Budi. Saya pribadi sebagai anak muda banyak belajar juga dari Pak Budi bagaimana berbisnis yang baik, ya kan, gak cuman hanya kita berbisnis mementingkan urusan dunia, tapi hubungan kita dengan Sang Pencipta juga menjadi hal yang utama. Gak cukup kayaknya Pak waktu kita bicara ini terlalu pendek nih Pak, karena keterbatasan waktu. Nanti kita akan ada session selanjutnya dengan Pak Budi. Tapi thank you banget Pak Budi hari ini, pencerahannya nih luar biasa, seru ceritanya nih seru. Jadi pesan-pesan terakhir nih Pak Budi buat anak-anak muda Indonesia. Pesan saya kepada anak Indonesia, jangan pernah menyerah. Ingat itu butuh waktu 10 tahun, karena apapun itu seperti orang kita membesarkan anak. Benar nggak? Ya. Membesarkan anak itu diidam-idamkan. Setelah hamil 9 bulan tiba ke sana kemari capek. Betul. Setelah melahirkan 1 bulan kita capek, 3 bulan capek, 1 tahun masih capek, 2 tahun masih jatuh bangun, 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun baru masuk TK. Yang masih kita antar ke sana kemari, ya kan? Lepasnya gitu adalah 10 tahun. Sudah bisa pakai kos kaki sendiri. Artinya, ya kan? Mau kerja, mau usaha, tahan. Bersabar selama 10 tahun biar kita punya pondasi di bidang kita tersebut. Ya. Jadi ingat 10 tahun, ya kan? Kalau yang masih 3 tahun jangan menyerah, emang begini namanya kerja, ya kan gitu. Saya kasih lagi tipsnya yang baru kerja juga nih, Mang Haji. Orang kenapa keluar kerja itu, ya kan? Karena cuman 2 macam doang. Apa tuh Pak Haji? Ya kan? Orang nggak betah kerja dan dia pengen pindah, itu hanya 2 macam doang ini yang mesti dia hilangkan ini. Satu, ya kan? Satu, kenapa kalau kerja? Karena gajinya kecil, benar nggak? Betul. Nah, kalau gajinya kecil, emang kenapa gaji lu kecil? Jangan-jangan emang gaji lu cuma segitu. Buktikanlah kalau kamu gajinya bisa besar, ya kan? Kalau mau dapat rezeki yang tak disangka-sangka, berbuatlah pekerjaan yang tak disangka-sangka. Maksudnya gimana Pak Haji? Maksudnya begini, lu kameramen nih, ya kan? Kalau nyapu ini kerjaan ente bukan kan? Bukan. Kalau kamu nyapu ini berarti kerjaan lu lebih, Bos. Kalau kita kerjaan proyek ada kerjaan tambah, dibayar nggak? Dibayar. Dibayar. Tapi kalau sebaliknya, kameramen on time jam 1:30, entah dia kemana, pekerjaan kurang nggak? Kurang. Berarti kurang, nanti gajinya jadi berkurang. Ya kan, pokoknya kalau orang kerjanya lebih, pasti pendapatannya juga lebih. Jadi usaha tidak membohong Ini kan gitu. Jadi ini harus kita sikapi nih, pengen gajinya lebih tapi kerjanya kurang. Iya. Minus. Emang orang pada banyaknya mau begitu tuh. Iya kan? Iya kan, mau gaji lebih. Waktu zamannya kita dulu, saya kerja dari tahun 90 itu kerjanya itu lamsam, tidak ada lembur. Tapi kita tender sampai jam 2, jam 3 Bang Haji. Betul. Ya kan? Nah, mungkinlah kelebihan kerja kita zaman dulu itu yang membuat sekarang kita ini pada jadi pengusaha. Yes. Penting nggak? Itu pertama kan? Yang membuat orang nggak betah kerja adalah gajinya kecil. Yang sehingga kedua, kalian pada pindah. Yang kedua, kenapa nggak betah kerja? Karena menurut kalian, ya kan, suasana kerjanya nggak nyaman. Terus kenapa nggak nyaman? Siapa yang salah? Orang yang salah. Jangan-jangan kita yang salah. Kitanya tidak bisa membawa diri, sehingga kita nggak betah. Mau ke sono nggak betah, ke sono nggak betah, ke sono nggak betah. Bagaimana caranya supaya betah? Kalau ada bermasalah sama temannya, cepat-cepat belikan nasi Padang, selesai itu. Begitu dari saya, benar nggak? Ya kan? Itu. Nih ada ilmunya. Jadi nih, sosialisasi yang ilmu baik yang saya lakukan waktu saya masih kerja, kerja. Setiap hari saya kasih makan orang satu. Oh, satu orang, teman gitu. Teman. Diajak makan aja gitu ya. Dan saya baru lihat, saya kemarin baru baca tuh baru lihat di Instagram,
menurut Ustadz Basalama bahwa sedekah yang bagus adalah sedekah makanan rupanya. Oh iya. Benar nggak? Betul. Nah ilmu ini saya dulu taunya karena saya pengen supaya saya dekat sama teman-teman saya ini. Tuh, sering-sering traktir teman. Itulah saya sering traktir teman sampai Jadi sekarang. Jadi rezeki kita nggak bakal kurang ya Pak ya? Nggak bakalan. Pokoknya Kan gini loh. pas-pasan. Pokoknya begini, siapakah yang di antara kita ini yang paling kaya, dialah yang bayar makan siang ini, benar nggak? Betul. Udah betul. gitu aja, simpelnya gampang. Oh, Ya kan? resep Yang baru. minta-minta dia Resep jadi baru, pinter kan? sudah gitu, ya kan? Oke, begitu ya. Jadi sahabat konstruksi Indonesia, ini menarik ya, bicaranya ini menarik banget. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi nanti insya Allah kita sambung lagi di session berikutnya sama Pak Haji. Pak Haji juga adalah salah satu pengurus di BPP Gapensi sebagai wakil ketua umum di BPP. Ketua pemberdayaan anggota. Anggota kita berdayakan. Ya. Jadi beliau juga salah satu pengurus di BPP Gapensi dan juga sebagai Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction Indonesia. Pak Budi, terima kasih waktunya di sela-sela waktu yang super sibuk ini masih bersempat datang ke sini talk show dengan kita. Semoga banyak bermanfaat untuk dunia konstruksi Indonesia maupun juga untuk anak muda Indonesia. Oke, minta maaf kalau ada salah kata. Saya memang begini cara bicaranya, karena saya besar di Makassar. Minta maaf ya. Oke Pak. Makasih Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.